Memang banyak perempuan narsisistik, terutama yang perfeksionis, sering membawa luka masa kecil, termasuk fatherless tidak hadirnya sosok ayah secara fisik maupun emosional, dan inner child yang terluka. Kombinasi ini bisa membentuk pola narsistik khas wanita. Akar luka masa kecil. 1. Fatherless anak perempuan kehilangan figur ayah sebagai sumber rasa aman, validasi, dan penerimaan. Ia tumbuh dengan rasa tidak cukup berharga, lalu mencari kompensasi lewat pencapaian atau penampilan. 2. Inner child terluka bagian dalam dirinya tetap haus kasih sayang, perhatian, dan pengakuan, tapi ia takut ditolak. Untuk melindungi diri, ia membangun topeng sempurna. Pola khas narsisis wanita perfeksionis. 1. Perfeksionisme sebagai tameng. Ia berusaha tampil sempurna penampilan, prestasi, karir, bahkan peran sebagai pasangan ibu untuk menutupi rasa tidak layak. 2. Butuh validasi eksternal. Ia haus pujian, terutama dari laki-laki atau figur otoritas, karena mencoba mengisi lubang kosong dari absennya ayah. 3. Kontrol dalam hubungan. Ia sering ingin mengendalikan pasangan agar tidak pernah merasa ditinggalkan lagi. Tapi sikap ini justru membuat hubungan terasa kaku. 4. Kesulitan berempati secara mendalam. Luka batin membuatnya lebih fokus pada kebutuhan sendiri, aku harus dipenuhi, sehingga sulit menampung perasaan pasangan. 5. Citra luar vs realitas batin. Di luar tampak kuat, cerdas, cantik, berhasil, tapi di dalam sering ada anak kecil yang kesepian, takut ditolak, dan merasa tidak cukup. Dampaknya dalam hubungan. Awalnya bisa sangat memikat karena ingin terlihat sempurna. Lama-lama pasangan merasa dituntut, tidak cukup, atau selalu salah. Hubungan sulit bertahan lama, karena perfeksionisme dan kebutuhan validasi tidak pernah terpuaskan. Jadi, narsisisme pada wanita perfeksionis ini sebenarnya bukan jahat, tapi lebih pada mekanisme bertahan hidup dari luka lama yang belum sembuh. Bagaimana inner child terluka muncul pada narsisis wanita perfeksionis, terutama yang tumbuh dengan pengalaman fatherless? Ciri-ciri inner child yang terluka pada narsisis wanita. 1. Haus perhatian, tapi takut ditolak. Di dalam dirinya ada anak kecil yang ingin sekali diperhatikan dan dicintai tanpa syarat. Tapi, ada ketakutan besar kalau ia terbuka, ia akan ditinggalkan lagi. 2. Mencari figur ayah dalam pasangan. Ia sering tanpa sadar mencari pasangan yang bisa jadi pengganti ayah, kuat, memberi validasi, melindungi. Tapi begitu pasangan tidak memenuhi itu, luka lama terpicu, dan ia bisa marah atau menarik diri. 3. Perfeksionisme sebagai pelindung. Anak kecil dalam dirinya percaya, kalau aku sempurna, aku pasti dicintai. Kalau aku salah, aku pasti ditinggalkan. Inilah yang membuatnya sangat keras pada diri sendiri dan pasangannya. 4. Rasa rapuh di balik citra kuat. Luarannya terlihat anggun, percaya diri, bahkan dominan. Tapi dalam diam, ia bisa sering merasa kosong, insecure, dan takut tidak cukup berharga. 5. Drama emosional sebagai panggilan tolong. Ketika inner child merasa diabaikan, ia bisa marah besar, menangis, atau menciptakan drama. Sebenarnya itu bentuk jeritan batin, lihat aku, jangan tinggalkan aku lagi. Dampak ke dalam hubungan. Pasangan sering merasa seperti orang tua pengganti, alih-alih partner sejajar. Hubungan terasa intens tapi melelahkan, karena inner child terus menuntut pemenuhan. Kedekatan emosional sulit, sebab ia sendiri takut membuka luka terdalam. Intinya,
narsisis wanita perfeksionis dengan luka fatherless bukanlah orang yang tidak bisa mencinta, tapi ia mencinta dengan luka, sehingga seringkali cinta itu tercampur dengan tuntutan, kontrol, dan rasa takut. Ditinggalkan. Menyembuhkan inner child yang terluka pada narsisis wanita perfeksionis terutama akibat fatherless itu proses panjang, tapi bukan tidak mungkin. Langkah menyembuhkan inner child. 1. Menyadari dan mengakui luka. Jujur pada diri sendiri, aku sebenarnya anak kecil yang dulu merasa ditinggalkan dan kurang dicintai. Tidak lagi menutupi luka dengan kesempurnaan, prestasi, atau citra luar. 2. Belajar memberi diri kasih sayang. Self-talk yang lembut, aku tidak harus sempurna untuk dicintai. Rawat diri seperti merawat anak kecil, istirahat cukup, makan sehat, kasih ruang untuk menangis tanpa merasa lemah. 3. Melepaskan perfeksionisme. Sadari bahwa perfeksionisme hanyalah tameng. Belajar menerima bahwa cukup baik, itu sudah cukup, tidak harus selalu ideal. 4. Menghadapi rasa takut ditolak. Inner child sering berkata, aku pasti ditinggalkan. Latih diri untuk membuka sedikit demi sedikit, dan menerima kalau tidak semua orang akan pergi. Ada yang akan tetap tinggal. 5. Terapi atau pendampingan. Terapi inner child, misalnya inner child healing meditation atau reparenting. Dengan bantuan psikolog terapis, bisa diajak berdialog dengan anak kecil di dalam diri, memeluknya, dan memberi rasa aman yang dulu tidak didapat. 6. Membangun hubungan dengan diri sendiri. Jurnal harian untuk menulis emosi, agar luka tidak ditumpahkan langsung ke pasangan. Aktivitas yang menumbuhkan cinta diri, bukan hanya validasi dari luar. Dampak jika inner child mulai pulih. Hubungan jadi lebih stabil, karena tidak lagi penuh tuntutan. Bisa menerima pasangan sebagai partner sejajar, bukan sebagai pengganti ayah. Lebih lembut pada diri sendiri, sehingga juga lebih lembut pada orang lain. Tidak lagi takut rapuh, karena tahu rapuh bukan berarti ditinggalkan. Jadi, penyembuhan ini intinya belajar jadi orang tua baru, bagi inner child di dalam diri, memberi kasih, perlindungan, dan penerimaan yang dulu hilang.